Detik-detik Proklamasi bagian pertama. Teman-teman, pada bagian sebelumnya, kalian telah belajar bahwa Soekarno dan Hatta berhasil kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 malam hari. Tahukah kalian apa yang terjadi selanjutnya? Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan? Penasaran kan? Mari kita bahas dulu materi pertama, yaitu tentang perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta menyempatkan pulang ke rumah masing-masing sebelum berangkat kembali ke rumah Laksamana Maeda. Sementara itu, Hatta meminta Soebardjo untuk menghubungi anggota PPKI yang telah berkumpul di Jakarta untuk datang ke rumah Maeda pada tengah malam untuk melakukan persiapan proklamasi. Setelah sampai di rumah Maeda, Soekarno dan Hatta berusaha menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan. Namun, Nishimura tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Jepang telah menyerah dan diperintahkan untuk menjaga status quo, sehingga tidak dapat merealisasikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia. Tulis Pranoto tahun 2000. Meskipun demikian, Nishimura terkesan membiarkan saja para pemimpin Indonesia melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan tanpa dukungan resmi dari pihak Jepang. Kali ini, kalian akan mendengarkan Viva Historia dengan judul Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dengarkan dengan cermat ya. Laksamana Muda Tadashi Maeda. Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944 hingga 1946 menjelaskan secara singkat tentang sosok Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dalam buku itu, Anderson menyebutkan bahwa Maeda pernah bertugas di Belanda tahun 1940 sebagai atase Angkatan Laut Jepang. Pada bulan Oktober 1940, Maeda datang ke Jakarta sebagai anggota Komisi Kobayashi yang bertugas untuk mencari suplai minyak dari Indonesia yang pada saat itu masih dikuasai Belanda. Dalam kunjungannya itu, Maeda memiliki misi rahasia untuk mengumpulkan informasi tentang rahasia militer Belanda dan menjalin kontak dengan tokoh-tokoh Bumiputra. Maeda menyelesaikan misinya dan kembali ke Jepang pada bulan Juni 1941. Saat Jepang menjajah Indonesia, Maeda dikirim kembali ke Jakarta pada bulan Agustus 1942 sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Di kantor ini, ia mempekerjakan beberapa tokoh Indonesia yang nantinya turut terlibat dalam berbagai peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, seperti Ahmad Soebardjo dan Wikana. Ahmad Soebardjo dalam bukunya yang berjudul Lahirnya Republik Indonesia mengenang Maeda sebagai sosok yang memiliki politik yang berbeda dengan kebanyakan perwira Jepang. Pengalaman kerja Maeda di berbagai wilayah serta pekerjaan sebelumnya di Tokyo yang sering terkait dengan masalah Indonesia sebelum perang turut mempengaruhi pandangan pribadi dan sikap Maeda. Ia bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Setelah Koiso memberikan janji kemerdekaan, Maeda mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk melatih para pemuda dan calon pemimpin Indonesia. Tindakan ini kemungkinan diambil karena ia mendapat pengaruh dari Ahmad Soebardjo yang bekerja sebagai penasehatnya. Beberapa tokoh nasionalis Indonesia diminta untuk mengajar di sana. Maeda juga memfasilitasi perjalanan Soekarno dan Hatta ke berbagai wilayah di Indonesia dan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pidato yang membangkitkan nasionalisme Indonesia. Maeda memiliki peran yang penting dalam peristiwa di sekitar proklamasi. Ia mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat pertemuan. Dalam peristiwa bersejarah itu, Maeda undur diri ke kamarnya dan tidak ikut campur dalam perumusan naskah proklamasi.
Ia juga meminta kepada kepala rumah tangganya agar menyiapkan makanan sahur untuk para tamunya, karena pada saat itu sedang bulan Ramadan. Satsuki Mishima, kepala staf rumah tangga Maeda, kemudian menyiapkan menu makan sahur berupa nasi goreng, ikan sarden, telur, dan roti. Keterlibatan Maeda dalam berbagai peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan sebuah tindakan pribadi karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dan simpatinya terhadap perjuangan mereka. Sumber Anderson B. 1972, Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944 hingga 1946, Ithaka, Cornell University Press. Post P. Frederick W.H. Heidelbrink I. Sato S. 2010. Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War, Leiden, Brill. Joyo Adisuryo, A.S. 1972. Lahirnya Republik Indonesia, Jakarta, PT Kinta. Itu tadi pembahasan Viva Historia tentang Laksamana Maeda. Sekarang kita kembali ke pembahasan perumusan naskah proklamasi. Soekarno dan Hatta kembali ke kediaman Maeda dengan perasaan kecewa. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia memang harus tetap dilakukan, terlepas dari ada atau tidak adanya dukungan resmi dari pihak Jepang. Pada saat itu, di kediaman Maeda telah berkumpul anggota PPKI, para pemuda, dan anggota Chuosangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat. Meskipun demikian, tidak semua orang yang hadir terlibat dalam perumusan draft awal naskah proklamasi kemerdekaan. Hanya ada 5 orang yang terlibat, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik, seperti yang ditulis Zuhdi 2012. Setelah naskah awal tersebut berhasil disusun, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua yang hadir. Sebagian besar hadirin setuju dengan rumusan itu. Tetapi, golongan muda menganggap teks tersebut masih kurang tegas. Sukarni mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya, yang dikutip Malik 1970. Namun, setelah melakukan musyawarah dan mempertimbangkan berbagai hal, maka usulan pemuda tersebut tidak jadi digunakan. Setelah dicapai konsensus tentang naskah proklamasi, Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah yang bersejarah itu. Namun, atas usulan dari golongan pemuda, naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Itulah rentetan peristiwa perumusan naskah proklamasi hingga akhirnya menjadi naskah proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, bagaimanakah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung? Tenang, jawabannya akan kalian temukan pada bagian selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.